Chapter 83. Dengan judul Gelang Batu Kekuasaan. Denken mengatakan kesimpulan dari risetnya adalah mustahil untuk mengalahkan Masht. Frieren langsung ingin menutup kasus ini, tapi Stark memohon untuk mendengarkan semua hasil analisis Denken. Denken melanjutkan kalau mustahil menang dari Masht, tapi mungkin mereka tidak akan kalah. Denken menjelaskan kalau dirinya telah mengunjungi makam istrinya dan memasuki kawasan Eldorado. Frieren penasaran bagaimana cara Denken bisa tetap hidup padahal telah memasuki kawasan Mah. Menurut Frieren yang pernah melawannya, deteksi mana Mah pastinya mencakup seluruh Eldorado dan sangat akurat, mustahil untuk mengelabuhi. Denken mengatakan kalau Mah menemukannya dan membiarkannya pergi. Mah sepertinya tidak berniat membunuhnya sekarang. Lalu Denken memulai kembali hasil analisisnya dari awal dengan mengatakan hasil dari pekerjaan sahabatnya. Lernen. Denken menjelaskan kalau Denken bekerja dengan Edel penyihir kelas 2 yang mampu membaca ataupun memindahkan ingatan. Ini adalah ingatan Edel. Sama seperti Frieren, Lernen juga meminta permintaan pribadi ke Edel dan mengakuinya kalau dia adalah pemilik sihir mental terbaik saat ini. Lernen menganggap Edel lebih baik dari metode, karena metode dianggap terlalu tulus. Frieren menyela dan mengatakan kalau hal seperti itu tak perlu dikatakan oleh Denken. Namun Denken melanjutkan dan didukung oleh Stark. Mulai dari sini, ceritanya terlihat sebagai flashback. Terlihat Lernen meminta Edel untuk membantunya di Eldorado, dan Edel mengatakan kalau sihirnya tidak berguna jika melawan iblis, hipnotisnya hanya untuk manusia. Denken menambahkan kalau benar iblis tidak bisa dikendalikan dengan sihir buatan manusia, dan dia mengatakan kalau peran Edel bukanlah untuk mengendalikan iblis. Lalu Lernen membawa Edel ke gedung asosiasi sihir dan menunjukkan sebuah gelang. Gelang itu diberi nama Gelang Batu Kekuasaan, dan ternyata gelang itu adalah satu-satunya pusaka yang mampu mengendalikan pikiran iblis. Sayangnya gelang itu hanyalah replika. Lernen menjelaskan kalau gelang asli sudah digunakan untuk berbuat jahat di masa lalu. Ternyata, gelang itu telah digunakan untuk mengendalikan Masht. Itu dilakukan oleh penguasa wilayah Benteng Weiss, atau saat ini Eldorado. Dia mengendalikan Masht untuk mendapatkan emas dan kekayaan. Sayangnya Masht memberontak dan menciptakan Eldorado. Dan berdasarkan cerita dari para penyintas dikatakan bahwa Macth masih muncul sambil memakai gelang tersebut. Dan Lernen menyimpulkan kalau terjadi kerusakan ataupun retakan pada gelang yang membuat March bisa hilang kendali. Edel lalu menyadari kalau permintaannya adalah untuk memulihkan gelang batu kekuasaan ke Macth. Mereka berdua lalu berangkat ke Eldorado, dan sebelumnya Lernen telah mengirim 5 penyihir sebagai pengintai. Namun belum sampai di Eldorado, mereka bertemu salah satu penyihir yang dikirimkan, dan dia dalam keadaan terluka. Ia menceritakan kalau ia bertemu March, dan semuanya dibantai hanya dalam satu kedipan mata. Lernen bingung mengapa Mah membiarkan satu orang lolos. Saat Edel mencoba membaca pikiran penyihir tersebut, tiba-tiba penyihir tersebut berubah menjadi emas. Lernen sadar kalau March memberikan peringatan kalau dia bisa membunuhnya kapan saja. Lernen yang merasa diremehkan memilih untuk tetap memasuki Eldorado. Penyihir kelas 1 Lernen dan penyihir kelas 2 Edel mendekati tebing yang menghadap ke Eldorado. Edel merasakan kalau Eldorado memiliki mantra penghalang persepsi yang kuat yang membuat orang biasa tidak akan mampu Eldorado. Lernen menambahkan kalau Eldorado terlalu mencolok dan mengundang keserakahan. Karena itu penghalangnya ada dan kontinen sihir telah mengevakuasi semua penduduk sekitar dan membuat Eldorado hampir terlupakan. Namun, tetap saja ada orang-orang yang nekat untuk mendapatkan emas dan menembus penghalang ini, walaupun tidak pernah ada yang berhasil keluar dari sana dalam keadaan hidup. Karena penghalang besar Eldorado secara khusus diciptakan untuk menahan iblis, itu tidak dapat sepenuhnya mencegah manusia masuk tanpa izin, dan mereka tidak bertanggung jawab atas orang-orang sembrono yang mencoba melakukannya. Lernen menyatakan bahwa akan terjadi kekacauan jika emas dari Eldorado didistribusikan dan emas dari March sangat berbeda dengan emas alami. Emas Eldorado tidak bisa dihancurkan ataupun diubah bentuknya, dan meskipun secara ajaib diidentifikasi sebagai emas, ini adalah zat yang sama sekali berbeda. Sebelum memasuki Eldorado, Lernen membawa Edel menemui mantan pelayan dari penguasa Weiss. Pelayan itu adalah penyintas dari insiden pertama Eldorado. Walau pelayan tersebut tidak dekat dengan orang-orang yang terlibat dalam insiden Eldorado, Lernen percaya dapat mempelajari sesuatu tentang Macth dari ingatannya. Lernen meminta Edel untuk membaca ingatannya. Edel bertanya kepada pelayan itu berapa lama dia bekerja sebagai pelayan mereka, dan dia menjawab bahwa dia telah bekerja untuk mereka selama 20 tahun. Kemampuan Edel dapat membaca semua ingatan dari orang itu, namun dia ingin mempersempit jangkauan dan hanya melihat dimulai dari tahun di mana penguasa Weiss memasang gelang batu perbudakan ke tangan Macth. Melalui ingatan pelayan itu, Edel menyaksikan tuan tanah feodal memerintahkan Masht untuk melayani rakyat Weiss dan juga tidak pernah melakukan tindakan jahat terhadap rakyat Weiss, dan jika melanggar Masht harus mengakhiri hidupnya. Edel segera memberitahu Lernen. Pelayan itu bertanya, apakah ada masalah dengan perintah itu? Dan Edel menjawab bahwa itu bukanlah perintah melain perintah,
dan tidak akan ada masalah jika saja musuhnya adalah manusia. Edel terlihat terburu-buru dan memberitahu Lernen bahwa mereka harus segera menuju ke Tanah Emas. Tetapi sebelum pergi, ia bertanya kepada pelayan itu, apa yang sebenarnya diinginkan penguasa itu terhadap Macht? Sekarang Lernen dan Edel telah berada di dalam Eldorado. Edel bertanya kepada Lernen apakah ia juga menganggap cerita itu aneh. Lernen menjawab bahwa ada terlalu banyak bagian yang membingungkan, sehingga ia tidak tahu bagian mana yang dimaksud Edel. Edel kemudian mengatakan kalau ia sedikit tidak percaya kalau alasan penguasa itu memanipulasi Macht adalah untuk kekayaan. Edel memaparkan pikirannya yang intinya adalah fakta bahwa emas yang tak dapat diproses dan diubah bentuk akan kehilangan nilai dan dengan mudah dianggap sebagai emas palsu. Edel berasumsi ada sesuatu yang berada di luar pemahaman mereka. Setelah berjalan agak lama, mereka menemukan mayat emas yang sedang tertusuk dan seolah Macht sengaja memamerkan kekejaman. Segera setelah itu, Lernen dan Edel menyadari bahwa mereka telah ditemukan oleh Macht dan Macht muncul di belakang mereka. Lernen menyapa Macht dan memujinya karena bisa menemukan mereka, padahal dia dan Edel pandai dalam menyembunyikan mana. Macht memberitahu mereka bahwa mereka seharusnya kembali ketika mereka memiliki kesempatan. Macht merasa kerepotan jika harus mendekor ulang mayat-mayat. Macht mengungkapkan bahwa ia tidak menikmati konflik. Itulah sebabnya ia membuat patung orang-orang yang ia bunuh secara brutal, sehingga membuat kebanyakan orang yang melihatnya takut dan mundur. Sambil melempar jubah dan mengeluarkan pedang March, berkata kalau orang berbahaya seperti Lernen dan Edel yang mengganggu kedamaian. Lernen segera melepaskan tembakan ke Macht dan memaksanya untuk bertahan. Lernen mengklaim bahwa ia merasa terhormat dianggap berbahaya oleh Macht, dan menganggap bahwa itu adalah pertama kalinya ia dipuji dengan tulus.